Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Putri Mahardika dengan MPM 2001 2010 340 dari kelas J. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan produk dan layanan serta organisasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan membacakan poin materi yang akan saya bawakan. Yang pertama ada inovasi, desain dan kreativitas. Yang kedua, pentingnya strategis pengembangan produk dan layanan. Dan yang ketiga, pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses. Dan yang keempat, tahapan pengembangan. Dan kelima, perspektif persyaratan pasar. Dan yang terakhir, perspektif sumber daya operasi. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang inovasi, desain, dan kreativitas. Inovasi adalah sesuatu yang baru dengan ide yang lebih luas lengkap dari penemuan. Sedangkan desain adalah mengubah ide-ide inovatif menjadi sesuatu yang lebih konkret atau aktivitas yang dapat didekati pada berbagai tingkat. Yang terakhir, ada kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk bergerak melampaui ide, aturan, atau asumsi konvensional untuk menghasilkan ide-ide baru yang signifikan. Pentingnya strategis pengembangan produk dan layanan. Yang pertama ada untuk mengelola tumpang tindih antara pengembangan produk. Yang kedua untuk memahami tingkat produk atau perubahan layanan. Yang ketiga ada perubahan produk dan proses harus dipertimbangkan bersama. Poin selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses. Nah, pada dasarnya pengembangan produk dan jasa merupakan sebuah proses kreatif, di mana pemahaman tentang mekanisme yang terlibat dalam layanan atau produk disatukan dengan kecerdikan dan bakat, di mana tekanan pada kreativitas, kebaruan, dan inovasi. Tahapan pengembangan. Dalam pengembangan produk dan layanan, perusahaan menerapkan prosedur. Yang pertama ada proses pengembangan bergerak melalui serangkaian tahapan. Yang kedua, saat proses pengembangan berjalan melalui beberapa tahap, jumlah pilihan desain alternatif berkurang hingga satu desain akhir tetap ada. Yang ketiga adalah karena opsi desain yang mungkin berkurang, ada perpindahan dari keadaan ketidakpastian mengenai desain akhir ke keadaan kepastian yang meningkat. Perspektif ada dua, yang pertama ada persyaratan pasar dan kedua ada sumber daya operasi. Persyaratan pasar yang terdiri dari fleksibilitas pengembangan produk dan layanan, metafora surat kabar, komitmen tambahan, biaya pengembangan produk dan layanan. Selanjutnya ada sumber daya operasi. Perspektif ini melibatkan pemeriksaan area keputusan yang sering digunakan tetapi penerapannya secara khusus pada proses pengembangan saja. Yang pertama ada kapasitas pengembangan produk dan layanan. Yang kedua ada melibatkan pelanggan dalam pengembangan. Jenis pelanggan yang berbeda memiliki potensi untuk memberikan jenis informasi yang berbeda juga. Bab selanjutnya yang saya akan bahas adalah proses strategi operasi perumusan dan implementasi. Perumusan strategi operasi adalah proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Proses perumusan ini untuk mencapai keselarasan dapat diselesaikan pada dua arah yang berbeda. Pada dasarnya, perusahaan mulai dengan persyaratan pasar, mereka akan kemudian menyelaraskan sumber dayanya untuk mencocokkan. Poin selanjutnya adalah mempertahankan keselarasan dari waktu ke waktu. Sebagian besar usaha bisnis baru gagal melewati tahun pertama mereka. Penjelasan yang jelas adalah bahwa perusahaan gagal untuk menyesuaikan kebutuhan pasar dan sumber daya operasi karena terlalu mudah untuk salah menafsirkan. Dalam upaya untuk menjelaskan pola keberlanjutan yang berbeda, tipologi siklus hidup sumber daya dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah siklus lambat, yang kedua siklus standar, dan ketiga siklus cepat. Pendekatan statis atau defisit untuk keberlanjutan. Mekanisme statis untuk mencapai keberlanjutan berkaitan dengan mencegah pesaing menyerang posisi pasar dan sumber daya yang ada. Selanjutnya ada pendekatan dinamis atau ofensif terhadap keberlanjutan.
Pada akhirnya, bahkan di ceruk pasar yang paling terisolasi, kebutuhan pelanggan berkembang dan sebagai hasilnya, kemampuan operasionalnya juga perlu berkembang. Analisis yang diperlukan untuk formulasi. Yang pertama ada menganalisis kebutuhan pasar, yang kedua ada menganalisis sumber daya operasionalnya, yang ketiga ada kapabilitas. Selanjutnya ada kesesuaian yang berkaitan dengan perumusan. Yang pertama ada kelengkapan, langkah pertama untuk upaya mencapai keselarasan operasi. Yang kedua adalah koherensi, adalah pilihan keputusan tidak membawa operasi ke arah yang berbeda. Yang ketiga ada korespondensi, yaitu kesesuaian antara pilihan terhadap keputusan dan prioritas relatif tujuan kerja. Yang terakhir ada kekritisan, yaitu penekanan pada tujuan kerja dengan prioritas tinggi. Nah, selanjutnya ada implementasi strategi operasi. Bagaimana strategi operasi itu dijalankan dan tercapai tergantung pada yang pertama sifat spesifik perubahan strategi itu sendiri, yang kedua ada kondisi organisasi dan lingkungan. Selanjutnya ada siapa sih yang bertanggung jawab atas implementasi itu? Yang pertama ada staff, yaitu operasi pusat yang membangun kapabilitas operasional perusahaan. Yang kedua ada lini atau manajer operasi yang menjalankan operasi sehari-hari. Nah, di sini saya mengambil dua perusahaan dengan materi dua yang saya bawakan sebelumnya. Yang pertama ada Batik Semarang 16. Batik Semarang 16. Batik Semarang 16 adalah industri batik yang mengelola dan menjual kain batik yang berdiri sejak tahun 2005. Dalam menjalankan usahanya, Batik Semarang 16 fokus untuk membuat batik khas Semarangan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Batik Semarang ini melakukan strategi pengembangan produk yang dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada strategi pengembangan motif produk, yang kedua ada strategi pengembangan atau penambahan lini produk. Strategi pengembangan motif produk dilakukan oleh Batik 16. Yang pertama ada membuat motif produk dengan tema ikon kota Semarang. Yang kedua, mengkreasi ulang motif yang sudah pernah dibuat dengan membuat perbedaan dari segi warna, bentuk maupun dengan menambah isan-isan atau hiasan. Yang ketiga ada serta cara lain yang juga dilakukan sebagai langkah pengembangan produk, yaitu dengan menggabungkan dua objek menjadi satu motif produk. Nah, strategi selanjutnya ada strategi pengembangan atau penambahan lini produk dilakukan oleh Batik Semarang 16. Yang pertama ada menambah atau memperluas lini produk baru dan juga lini produk pelengkap. Yang kedua ada lini produk baru yang dibuat diantaranya kemeja pria, busana wanita, sepatu, dan tas. Yang ketiga ada lini produk pelengkap. Jenis produk yang dibuat yaitu selendang, syal, atau dompet. Lini produk ini dibuat dengan menggunakan sisa kain perca bekas pembuatan busana batik dan tas. Mengapa Batik Semarang 16 perlu mengembangkan produk? Yang pertama, untuk mengembangkan produk di latar belakang untuk memenuhi keinginan konsumen yang berubah-ubah. Yang kedua, munculnya persaingan mendorong memberikan dampak yaitu internal Batik Semarang 16. Yang ketiga, tidak stabilnya posisi persaingan membuat produk yang dihasilkan oleh Batik 16 ini tidak selalu menjadi pilihan utama konsumen. Yang terakhir, banyaknya variasi penggunaan barang mendorong Batik Semarang 16 ini untuk melakukan pengembangan produk. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh perusahaan selanjutnya, yaitu perusahaan manufaktur menengah besar di Tasikmalaya. Strategi operasi. Strategi operasi sebagai dimensi yang harus dimiliki oleh sistem produksi suatu perusahaan untuk mendukung permintaan pasar agar perusahaan tersebut tetap stabil dan lebih maju. Yang kedua ada pengaruh lingkungan bisnis terhadap strategi operasi. Meliputi faktor lingkungan bisnis yang memengaruhi pilihan strategi biaya adalah biaya bisnis dan tingkat persaingan. Implementasi pada perusahaan ini yang pertama, secara teoritis studi ini mendukung model strategi operasi yang digunakan sebagai dasar teori mengenal model integrasi lingkungan bisnis, strategi operasi, dan kinerja perusahaan. Yang kedua, secara khusus diharapkan membantu para pelaku usaha di Tasikmalaya untuk dapat selalu melakukan pengamatan terhadap lingkungan bisnis sehingga mampu mengidentifikasinya serta mampu membuat rencana strategi operasi yang lebih baik. Nah, kesuksesan perusahaan sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.